Halo teman-teman, malam ini aku mau cerita tentang pengalaman aneh yang sampai sekarang masih bikin aku gak bisa tidur nyenyak setiap kali ingat. Kejadiannya waktu aku dan dua temanku, Raka dan Dimas, nekat nginep di sebuah rumah panggung tua di pedalaman Kalimantan. Kami bertiga memang hobi bikin konten horor buat channel YouTube kecil-kecilan. Biasanya kami cari tempat angker di sekitar kota bekas pabrik, sekolah kosong, atau rumah sakit tua. Tapi kali itu, kami pengen sesuatu yang beda, lebih asli Indonesia. Gitu kata Raka. Jadi dia dapat ide buat ke rumah panggung yang katanya peninggalan zaman Belanda. Ada di tengah hutan, gak jauh dari sungai besar yang udah jarang dilewati orang. Katanya rumah itu dulu dipakai tempat singgah para penebang hutan. Tapi warga sekitar selalu bilang, rumah itu gak boleh ditinggali saat malam Jumat Kliwon. Katanya, ada penjaga hutan yang keluar malam itu. Orang kampung nyebutnya penunggu kayu hidup. Semacam roh yang marah kalau ada orang ganggu tempatnya. Tapi kami bertiga, anak kota, gak terlalu mikirin hal begitu. Justru makin tertarik buat ngeksplor. Kami berangkat pagi naik mobil sewaan. Terus lanjut jalan kaki sekitar 1 jam dari jalan besar karena mobil gak bisa masuk. Sepanjang jalan cuma pohon besar, akar melilit, dan suara burung yang entah dari mana datangnya. Udara lembab banget, bikin napas terasa berat. Begitu sampai di depan rumah itu, rasanya kayak lihat sesuatu yang berhenti di waktu. Rumahnya tinggi, berdiri di atas tiang-tiang kayu ulin besar. Warnanya udah hitam pekat dimakan usia. Tangga menuju ke teras sudah lapuk, tapi masih bisa diinjak. Atapnya miring sedikit, sebagian sirapnya copot. Dari jauh aja udah terasa hawa aneh, kayak ada sesuatu yang diam di situ. Tapi sadar kita datang, aku gak tahu kenapa. Tapi waktu pertama kali lihat rumah itu, bulu kuduku langsung berdiri. Dimas malah ngeluarin kamera dan bilang, "Gila, ini keren banget. Gak nyangka masih ada rumah begini di tengah hutan." Raka cuma nyengir, "Wih, cocok nih buat opening video. Serem tapi estetik." Kami ketawa. Tapi dalam hati aku gak bisa lepas dari perasaan gak enak. Rumah itu kayak ngelihatin balik. Begitu kami naik ke atas dan buka pintunya, hawa dingin langsung nyergap. Padahal matahari masih nyala terang. Tapi di dalam rumah itu rasanya kayak sore menjelang malam. Dinding kayunya lembab, banyak coretan paku dan bekas api di beberapa tempat. Lantainya bunyi krek-krek tiap kali kami jalan. Debu di mana-mana. Tapi anehnya gak ada sarang laba-laba. Biasanya kalau rumah kosong bertahun-tahun pasti banyak jaring laba-laba. Tapi di situ gak ada satupun. Raka sempat nyeletuk, "Ini rumah beneran kosong kan? Kayak masih dipakai orang deh." Aku jawab sambil bercanda, "Iya, dipakai sama yang gak kelihatan mungkin." Kami mulai nyiapin alat, kamera, mic, tripod, sama senter. Dimas bagian lighting, Raka ngurus kamera. Aku sih bagian narasi. Awalnya lancar aja. Kami sempat bikin footage dari luar rumah, terus ambil shot interior. Sambil kerja, kami masih ketawa-tawa. Sampai akhirnya matahari mulai turun dan suara azan maghrib kedengeran samar dari kejauhan. Suara itu aneh banget, jauh tapi jelas. Habis itu, tiba-tiba semua berubah. Angin berhenti. Suara jangkrik yang dari tadi ramai langsung lenyap begitu aja. Suasana jadi hening banget. Cuma kedengeran bunyi napas kami bertiga. Dimas sempat bilang pelan, "Kok sepi banget ya? Kayak disedot gitu udaranya." Aku cuma angguk, karena jujur, kupingku juga mulai berdenging. Kami lanjut setting kamera untuk pengambilan malam. Tapi waktu aku lagi ngecek baterai, dari arah belakang rumah tiba-tiba terdengar bunyi langkah kaki pelan. Suaranya berat, tapi ritmenya lambat, kayak orang naik tangga satu persatu. Tok, 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 jelas banget kedengaran dari bawah rumah. Aku kira Dimas lagi naik. Jadi aku nengok ke belakang.
Tapi ternyata Dimas masih di luar. Kelihatan lagi jongkok di tanah, ngambil tripod. Aku langsung berhenti bergerak. "Dim, lo barusan naik ke sini gak?" Dia jawab dari luar. "Belum." "Kenapa?" Aku nengok ke Raka. Dia juga bengong. "Terus siapa yang barusan naik tangga?" Kami diam lama, cuma saling tatap. Raka nyoba ngelucu biar gak tegang. "Mungkin angin kali." Tapi aku tahu, gak ada angin dari tadi. Udara aja kayak mati. Aku pelan-pelan ngintip ke arah pintu belakang. Tempat tangga kayu itu berada. Tangga masih goyang pelan. Padahal gak ada siapa-siapa di situ. Kayaknya baru aja dilewatin seseorang. Aku bisa ngerasa jantungku mulai berdetak cepat. Dan hawa di dalam rumah makin dingin. Bahkan nafas sendiri udah mulai kelihatan kayak asap. Dimas akhirnya naik ke atas bawa tripod dan nanya kenapa kami berdua diem aja. Aku cuma jawab singkat, "Ada yang barusan naik tangga." Dia cuma senyum kecil. "Ah, halu kali. Udah, fokus aja, bro." Tapi anehnya, waktu Dimas lewat tangga itu, dia berhenti sebentar dan lihat ke bawah. Aku lihat jelas banget ekspresi wajahnya berubah. Matanya sempat nyipit. Kayak dia ngelihat sesuatu. Aku tanya, "Kenapa, Dim?" Dia jawab, "Kayaknya tadi ada yang jalan di bawah. Tapi pas gue senterin, gak ada apa-apa." Kami bertiga akhirnya masuk ke ruang tengah lagi. Duduk sebentar, ngerokok, sambil nunggu malam. Tapi makin lama, suasananya makin aneh. Dari lantai bawah kedengeran kayak ada suara orang berbisik pelan. Gak jelas bahasanya, tapi nadanya kayak marah, kayak ngeluh. Kadang terdengar kayak suara perempuan, kadang kayak suara laki-laki tua. Aku udah mau ngajak cabut, tapi Raka malah bilang, "Udah, sekalian aja rekam. Kalau benar ada suara, malah bagus buat konten." Aku ngerti dia cuma mau nutupin rasa takutnya sendiri. Akhirnya kami lanjut setting kamera malam itu. Pas jam udah menunjukkan pukul 6:30. Langit di luar mulai gelap. Kami nyalain lampu emergency dan center. Rumah itu berubah total. Dari tadi cuma kelihatan angker, sekarang kayak hidup. Bayangan dari center bikin dinding rumah kayak bergerak. Suara kayu yang berderi terus bunyi tiap kami pindah posisi. Tapi yang paling aneh, aroma tanah basah mulai tercium. Padahal hujan belum turun. Bau itu datang dari arah belakang rumah, dari bawah lantai. Raka yang duduk paling dekat situ langsung nengok ke aku. "Bro, lo cium bau itu gak?" Aku ngangguk. "Kayak bau lumpur, tapi ada amisnya." Kami gak berani ngomong lagi setelah itu. Sekitar jam 7 malam, pas aku lagi siapin teks pembuka buat video, terdengar lagi langkah kaki di luar. Tapi kali ini muter di sekitar rumah. Suaranya pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Seperti seseorang jalan keliling rumah, lalu berhenti di bawah jendela tempat kami duduk. Kami bertiga langsung freeze. Gak ada yang berani ngelihat ke arah jendela. Hening banget. Sampai akhirnya dari bawah rumah terdengar bunyi gesekan keras, seperti ada sesuatu diseret di tanah. Raka buru-buru matiin senter, dan kami cuma duduk dalam gelap, nahan napas. Suara itu berhenti beberapa detik, lalu pelan-pelan pindah ke arah tangga depan. Tok, 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 lagi. Satu persatu, aku bisa ngerasain bulu kuduk di tengkukku berdiri semua. Dimas mulai komat kamit baca doa. Suaranya bergetar. Aku cuma bisa tutup mulut biar gak keluar suara apapun. Sampai akhirnya, langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Gak ada angin, gak ada suara, cuma hening total. Tapi dari celah pintu bawah, aku bisa lihat jelas bayangan kaki seseorang. Kakinya kecil, tapi gelap, kayak penuh tanah atau lumpur. Diam di situ beberapa detik, lalu perlahan hilang. Seolah-olah jalan mundur menjauh. Aku gak tahu harus ngomong apa waktu itu. Kami bertiga cuma saling pandang tanpa suara. Dan di saat itu juga, aku sadar, ini baru malam pertama kami di rumah panggung itu. Masih panjang malam,
dan entah apa yang bakal muncul berikutnya.